bisa ngeraih untung berapa Kak? Kisaran berapa? Kurang lebih lah. Untuk 4 ekor pada saat itu mungkin keuntungan sekitar per ekornya itu 1.500.000 sampai 2 juta lah. 1.500.000 kopi kapal api ya oli setrek ya. Woi, kerja. Selamat pagi bro. Oh pagi bos. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sukses, sahabat seiman, sahabat barokah. Jumpa lagi dengan kami Syekh Kemblu. Kali ini saya bersama dengan seorang pengusaha yang notabene termasyur, terkenal Manjilaya Cap, bersama Bapak Kasiwan. Sedikit kita akan ngobrol terkait dengan usaha sapi, ya Pak? Ya betul. Dapat sponsor jarum coklat. Oke, bisa memperkenalkan diri? Iya, saya Kasiwan dari Kelurahan Tritikulon, Kabupaten Cilacap. Ya. Lokasi tepatnya depan wisata Payo. Ya. Oke, yang punya waktu, punya kesempatan silahkan mampir, mau tanya-tanya, berbagi ilmu atau sekalian borong boleh ya Pak ya? Boleh. Sementara stok sapi mungkin sekitar tinggal 4 ekor Ini, oke. dari keseluruhan 93 ekor Pak? ekor. Luar biasa. Jadi kita ini ingin mengulas tentang kiat dan proses terkait sebelum sampai titik ini. Mungkin Pak Kasiwan ini dulunya itu mulai tahun berapa Pak Kasiwan mulai usaha merintis ini Pak Kasiwan? Tahun 1999 saya mulai merintis berjualan ternak, yaitu masih di tahun 99 itu saya masih berjualan kambing. Oh, jadi awalnya itu kambing. Kambing, Oh. ya. Terus merintis berjualan kambing, saya beternak kambing. Terus pada tahun 2000 sekitar 2004 itu mulailah saya menambah beternak sapi. Oh, sapi itu langsung jumlah besar apa? Enggak, Oh enggak, pada saat itu saya baru memelihara 4 ekor sapi. Tahun berikutnya 8 ekor, tahun berikutnya lagi 15 ekor, tahun berikutnya lagi 25 ekor, dan seterusnya. Dari 2004 berarti ya Pak ya, bisa dibilang. 2004. Terus kalau yang kambing? Kambing pada tahun sampai sekarang masih sebenarnya, cuma kapasitasnya kecil kalau untuk kambing. Oh, nggak sebesar sapi ya Pak? Ya, lebih konsentrasi di beternak sapinya. Beternak sapi. Terus awal mulanya itu Pak, langsung dari 4 ekor tadi itu ada kendala, ada masalah enggak Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah peternakan itu pasti ada kendala. Pasti. Syarat-syarat yang sudah kita jalani yaitu satu, menentukan bibit. Menentukan bibit itu kan kita sudah memilih bibit yang baik. Ternyata dalam perjalanan pemeliharaan itu mungkin ada kendala yang demam, yang kurang cepat gemuk, itu di situ kendalanya. Pak Kasiwan dulu mengambil sapi itu udah tahu ilmunya atau belajar sambil berjalan? Belajar sambil berjalan. Oh, belajar sambil berjalan. Oke. Cuman kalau kita istilah niatnya itu belajar, enggak cara hitungannya enggak sok pinter, itu biasanya banyak orang yang peduli pada kita dan memberikan ilmunya. Oh, ilmunya maksudnya Sampai sekarang pun masih
Saya masih berpikir, masih belajar terus. Perlu diketahui teman-teman sekalian, sahabat sukses, kalau Pak Kasiwan ini terkenal orangnya itu supel, enakan, suka bercanda. Kalau diajak ngomong serius susah. Baru kali ini aja saya beruntung diajak ngomong serius mau. Biasanya itu ala belaka sudah serius. Oke, kembali ke permasalahan persapian, Pak. Kalau waktu itu awal-awal buangnya kemana, Pak? Tri apa bisa langsung dapat pasar gitu? Dulu pertama saya target itu Idul Adha. Idul Adha. Idul Adha untuk Jadi untuk korban. pembesaran ya? Ya, pengemukan. Oh, pengemukan. Iya. Pengemukan. Jadi saya beli sapi yang notabene belum terlalu gemuk, terus saya gemukan pada saat Idul Adha karena target jual paling bagus itu untuk kurban Idul Adha. Jelas itu ya. Terus saya mencoba merintis beternak sapi yang nantinya dijual untuk jagal, untuk daging. Ya memang bagus, cuman ya lebih pengeluaran operasional itu lebih besar. Oh, jadi salah satu masalahnya itu ya. Jadi untuk pertama kalinya jenengan lepas 4 ekor itu langsung dilepas di kurban atau dijual terus nambah gitu ya, Pak? Langsung dilepas pada saat Idul Adha. Itulah. Nah, terus dapat berapa waktu itu? Langsung dibeliin 8 ekor tadi ya? Bukan. Oh, Untuk 4 ekor yang pertama saya pelihara itu hanya untuk percobaan. Jadi 4 ekor itu saya pelihara, terus saya jual pada saat Idul Adha, itu saya mendapat keuntungan. Terus besoknya lagi saya di usaha yang lain itu mempunyai keuntungan juga, akhirnya saya gabungkan untuk modal jadi untuk membeli 8 ini ekor. kira-kira nih Pak, tahun 2004 4 ekor sapi waktu itu kalau boleh tahu nih bisa ngeraih untung berapa, Kak? Kisaran berapa kurang lebih lah? Untuk 4 ekor pada saat itu mungkin keuntungan sekitar per ekornya itu 1.500.000 sampai 2 juta lah. 1.500.000 kopi kapal api ya uli setrek ya. Lumayan 2004 nih Pak ya, 2004 ya. Akhirnya Pak Kasiwan konsisten dan akhirnya percaya diri untuk lebih mengembangkan usaha peternakan ini. Betul. Di balik itu semua nih Pak Kasiwan, seluk-beluk permasalahan naik turun, kalau dibilang sampai sekarang itu kan sapinya Pak Kasiwan sekitar 93 ekor ya Pak. Kalau dihitung-hitung nih kurang lebih nih Pak Kasiwan itu bisa meraih omset berapa sih Pak, dengan atau keuntungan sebenarnya kurang kisaran gitu loh Pak, nyampe Ya, kalau dihitung secara uang detail iya, itu kurang lebih aja, kurang lebih itu belum saya hitung. Jadi yang untuk para pemirsa ya silakan bisa mungkin berhitung sendirilah. 50 ada Pak, kurang lebih Pak. Ya kalau per ekor untuk saat ini mungkin kita dapat 50. keuntungan bersih itu sekitar, kalau per ekor diambil saja 2.500.000 lah. 2.500.000, katakan kita pukul rata 50 ekor aja udah sekitar 100 lebih. Kalau menurut Pak Kasiwan pengalaman terberat saat merintis ini apa Pak? Pengalaman Ya kalau pengalaman kita yang mengesankan loh Pak. ya yang paling mengesankan ya istilahnya kalau kita itu kan nggak pakai memberikan pakannya itu nggak tergantung pada YouTuber kameranya tiba wah alajan. Ngapurane Pak, ngapurane para sahabat sukses, baru lagi ngobrol enak, nangin kameranya rubuh gubrak, nyong kaget Pak Kasiwan kaget. Ya udah kita lanjut lagi. Gini Pak Kasiwan, kita lanjut lagi. Saya pengen tahu nih, selama dari 2004 sampai 2021 sekarang nih, Pak Kasiwan punya pengalaman apa yang mengesankan, yang membuat teman-teman sukses, sahabat sukses itu terinspirasi? Misalnya sebelumnya kita ngopi dulu. Ngopi dulu sambil santai saja sambil aslinya dulu. aslinya Jarum metu coklat adalah bagus untuk kesehatan karena jarum coklat itu ada jarumnya. udah keluar aslinya Pak Kasiwan itu nggak bisa diajak serius, maksudnya tumben kali ini aja mau diajak sharing serius, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dia tuh suka ngopi, suka udut. Ayo yang belum ngopi belum udut, ngene lur tulanmu kadoan urung nganesanmu.
Ya silakan Pak Kasiwan. Ya, untuk Pengalamannya. kita lanjutkan. Sebenarnya kita untuk menghadapi persaingan hidup itu kita nggak perlu terlalu sepaneng, terlalu serius, harus begini, harus begitu. Itu kita rileks aja, santai, tapi kita Sebenarnya mikir ya itu target sendiri. kita terpenuh. Target Iya. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya saya itu mengelola program Usaha. usaha pengemukan sapi itu sebenarnya kita siasati dengan cara mengolah kotorannya juga. Oh, jadi nggak hanya berfokus pada penggemukan itu ya Pak ya? Ya, untuk kestabilan keseimbangan antara pembelian sapi kita, peternakan sapi kita dan kotoran yang nantinya akan menjadi limbah itu kan harus kita pikirkan juga. Oh, Di situ kotoran sapinya itu kita fermentasi, kita bikinkan rumah pupuk, rumah fermentasi tadi pupuk. yang di sana tadi. Ya, Ya? tadi, dan itu hasil produksinya memang Tidak lumayan. segitu, lumayan. memang lumayan kalau Nah. kita pelajari. Itu satu bungkus ukuran 3 kilo itu saya jual ke bakul-bakul itu seharga 3.500 per kantong Pak. Kantong isi berapa kilo? 3 kilo Pak. 3 kilo. 3.500. Kalau pas lagi rame itu sekitar satu harinya itu sekitar 1.000 bungkus bisa saya keluarkan. Oh, jadi lumayan ya maksudnya. Iya, jadi untuk memanfaatkan limbah istilahnya. Iya, ya? itu Itu baik untuk di samping kita itu mempunyai keuntungan pengemukan sapi, usaha pengemukan sapi, kita juga mendapat keuntungan yang notabene menjual pupuk organik yang insya Allah sudah bisa diterima oleh masyarakat Cilacap, mungkin Bahkan keluar ya? 80% ya keluar kalau kita memang ada order. atau bukan ada order, kalau kita memang mau itu bisa kita melebarkan saya keluar. Cuman kalau di Cilacap aja sudah cukup repot, jadi saya hanya mengelola khusus di Cilacap. Nah, tadi Pak kembali ke Pak Kasiwan kan punya pengalaman misal rugi atau enggak, itu pernah pengalaman nggak Pak dari 10 tahunan lebih ini? Kalau dihitung per kandang sebenarnya rugi pernah, cuman kita itu mengelola beberapa kandang. Jadi Jangan mainnya kelompok apa main? dulu saya kelola itu pertama itu saya titip-titipan. Oh, titip. Awal mulanya itu teknisnya jangan titip-titipkan dulu. Dititipkan. Kebetulan ini ada Teman PPL, teman PPL penyuluh Cilacap, peternakan Cilacap peternakan Cilacap yang sudah andal, kita tidak asing lagi dengan Bapak Ari Setiawan. Ini dia penyuluh pertanian yang seringnya main ke sini, tahu seluk-beluknya tentang usaha peternakannya Bapak Kasiwan. Nah, terus Pak, yang tadi maksudnya pernah misalnya Iya. ada kejadian misalnya Dalam bentuk usaha apapun kita itu namanya usaha itu kita menghadapi yang namanya untung rugi. Cuman bagaimana kita mensiasatinya. Dalam arti mensiasatinya itu ada kalau kita mempunyai ternak yang sakit ataupun sampai mati itu sudah separuh gitu pernah Pak? sudah pernah. Separuh gimana? Separuh ternak yang jenengan posisi sakit gitu Belum pernah. Belum pernah. Jadi pada saat kita beternak itu kita hitung-hitungan kalau misalnya satu ekor itu resiko terjadi sampai kematian itu seharga 15 juta. Keuntungan kita 2.500.000 per ekor. Itu kita jumlahkan saja. Jadi untuk mencapai 15 juta itu berapa ekor? 6 ekor. Jadi kita beternak lebih dari 6 ekor. Jadi pada saat kita sampai ada ternak satu meninggal mati itu kita masih belum minus. Oh, jadi kalau dilihat dari ceritanya Pak Kasiwan, kalau suruh menerangkan peristiwa-peristiwa ngenes atau yang mengesankan itu sebenarnya ya tetap ada, cuma Pak Kasiwan selalu punya solusi, selalu punya cara. Salah satunya tadi misalnya ada sapi yang mati satu aja, tapi Pak Kasiwan selalu mensiasatinya, salah satunya dengan itu tadi, bagaimana caranya nutup ya Pak Kasiwan Ya, ya, seperti itu. Nah, terus untuk sampai tahap sekarang nih Pak Kasiwan nih dikenal banyak atau mungkin pasarnya sudah mulai terkenal atau dikenal di mana-mana. Dulu awal mulanya Pak Kasiwan gimana Pak? Cara pola pemasaran jenengan itu gimana Mas?
Kita atau pakai mulut ke mulut atau pakai Facebook atau pakai kalau selama ini kita hanya pakai hanya relasi. Pak Kasiwan dulu jenengan karyawan dikelola sendiri apa udah punya tenaga kerja? Dulu pertama saya udah punya tenaga kerja, memang saya usaha itu Sambil nolong teman gitu ya Pak? ya. Konsekuensi kita ada teman kita yang nganggur, terus kita berdayakan, ayo kita cobalah mencari suatu lahan pekerjaan biar enggak tergantung pada lahan pekerjaan yang semakin lama mungkin semakin susah. Terus dapat pakannya gimana itu Pak? Ya dengan cara kita nyari ke lapangan-lapangan Sendiri atau nyuruh orang, udah langsung nyuruh orang dulu? sendiri, sendiri dan dibantu sama teman. Jadi kita terjun langsung. Iya. Berarti memang Pak Kasiwan termasuk salah satu pengusaha yang dari nol juga ya Pak ya? Ya dari nol kita nyabit sendiri. Kenangan-kenangan manis kita itu di saat kita mungkin sudah terbentur waktu sore itu belum mempunyai pakan ternak, hujan sudah malam belum punya pakan ternak. Sempat saya itu malam-malam pulang dari bepergian harus mampir dulu itu sekitar jam 7 dan jam 8 malam itu ada beberapa kali, dan di waktu hujan deras saya ambil rumput. Tetap ngarit kalau Tetap bahasa ngarit. Jadi kita memang harus memberi pakan ternak, kita tanggung jawabnya seperti itu. Jadi itulah salah satu kenangan manisnya, mau hujan mau udah malam kalau kepikiran ternaknya belum dikasih makan mesti punya rasa tanggung jawab yang besar. Mungkin itu salah satu trik atau pesan moral yang disampaikan untuk teman-teman sukses semuanya. Jadi tadi ya sempat cerita kalau Pak Kasiwan itu dulu awalnya sempat nitip ya Pak ya? Ya, Nitip. semua sapi itu saya titipkan dengan harapan mempunyai plasma, jadi nilai penjualannya lebih luas, lebih lebar, Muat ruang lingkupnya. Iya. Nah, cuman ya karena beberapa kendala dari sifat masing-masing pribadi orang itu akhirnya saya kelola sendiri. Alasannya kelola sendiri-sendiri apa Pak, punya masalah? Lebih enak, kita lebih bisa mengawasi ternak kita lebih konsentrasi bisa menjual karena pada satu tempat atau dua tempat. Lainnya kalau dengan kita mempunyai beberapa tempat, dulu mencapai 8 tempat. Nih, oke. Untuk sebelum kita closing atau menyudahi obrolan kita, saya pengen tahu nih untuk kaula-kaula muda, sahabat-sahabat sukses yang mau mencoba meniru apa yang dilakukan seorang inspirator Pak Kasiwan ini, pesan untuk memulai usaha ternak sapi itu apa aja sih Pak? Ya benarnya kayak gini. Kita sebagai Pemula ya Pak ya? Pemula itu bukan pemula, penggagas suatu usaha itu kita yakin aja, kita konsisten dalam arti kita bukan hanya 1-2 kali kita melaksanakan jenis usaha, tapi selalu di situ ada, nanti akan datanglah konsumen sendiri. Dan kita konsisten setiap itu menyediakan. Jadi asal kita konsisten, yakin dan kerja keras, nanti alam yang akan mengarahkan rezeki yang akan datang sendiri itu. Itu tadi beberapa pesan yang disampaikan oleh Bapak Kasiwan. Mungkin cukup sekian dulu obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu pada obrolan-obrolan berikutnya untuk Allah sahabat sukses. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jangan lupa selalu yakin, konsisten, dan selalu bekerja keras. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sukses. Salam sukses.